Indonesia dan serba-serbi warisan budaya. Apa aja sih budaya-budaya Indonesia yang masih lestari sampai sekarang? Pertama, Debus Banten. Debus merupakan kesenian yang berasal dari daerah Banten. Tradisi ini terbilang ekstrim karena aksi yang melukai diri sendiri. Beberapa aksi dalam kesenian debus ini seperti memecahkan kelapa dengan membenturkannya ke kepala sendiri, menggoreng kerupuk dan telur di atas kepala sendiri, menyayat tubuh sendiri dengan benda tajam, atau membakar diri sendiri. Jika ingin melakukan atraksi-atraksi tersebut, maka perlu melakukan ritual doa dan tirakat terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah. Dalam perkembangannya, debus sebagai kesenian tradisional khas Banten masih lestari hingga sekarang ini. Di samping itu, tradisi ini tidak hanya dikenal di Banten, tapi juga di berbagai daerah. Yang kedua ada Mak Nenek Tanah Toraja. Ritual Mak Nenek merupakan ritual yang unik dan misterius. Kegiatan ritual ini yaitu membersihkan mayat jasad para leluhur yang sudah meninggal ratusan tahun. Upacara Mak Nenek diadakan setiap bulan Agustus. Ritual ini diartikan sebagai penguasa kekerabatan di antara mereka. Setelah jasad dikeluarkan dari kuburan, jasad dibersihkan, lalu pakaian jasad diganti dengan pakaian baru. Setelah pakaian terpasang, jasad dikembalikan, lalu lagi ke patane atau kuburan. Ritual ini memiliki makna yaitu mencerminkan betapa pentingnya hubungan antara anggota keluarga bagi masyarakat Toraja, terlebih bagi sanak saudara yang lebih dulu meninggal. Yang ketiga ada Iki Palek, Papua Barat. Suku yang bertempat tinggal di lembah Baliem, Papua memiliki cara yang ekstrim untuk mengekspresikan bukti cinta kepada kerabat atau keluarga yang telah meninggal. Mereka memotong satu ruas jari setiap ada anggota keluarga yang meninggal. Pemotongan jari diartikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Mereka sadar bahwa ritual ini menyakitkan, tapi demi bukti cinta, mereka rela melakukannya. Iki Palek biasa dilakukan oleh kaum wanita. Jadi ketika suami atau anak meninggal, maka jari mereka harus dipotong. Jika melihat ibu-ibu suku ini banyak ruas jari yang hilang, maka tandanya banyak kerabatnya yang telah meninggal. Untuk memotong ruas jari, mereka bisa menggunakan pisau atau kapak. Bagi suku Dani, jari diartikan sebagai kerukunan, kesatuan, kekuatan dalam diri manusia dan keluarga. Yang keempat ada Keri, Sumatera Barat. Setiap wanita memiliki standar kecantikan masing-masing. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan dapat diukur dari gigi yang runcing. Penduduk Mentawai percaya jika wanita yang memiliki gigi yang runcing seperti hiu memiliki nilai lebih daripada wanita lainnya. Alat yang digunakan untuk membuat gigi runcing tersebut menggunakan pisau atau besi yang sudah diasah hingga tajam. Proses kerik tersebut dilakukan oleh ketua adat. Tradisi ini memiliki makna lainnya, yaitu mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia yang sudah ada sejak dulu. 6 sifat buruk tersebut ialah hawa nafsu atau kama, tama atau lebah, marah atau kroda, mabuk atau mada, iri hati atau matsarya, dan bingung atau moha. Yang kelima ada Perantopat Lombok. Perantopat merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Lombok 6 hari setelah Lebaran. Tradisi ini melambangkan rasa syukur serta kerukunan umat beragama di Lombok. Tradisi ini dilakukan dengan mengarak berbagai hasil ke bumi, kemudian dilanjutkan dengan selebrasi saling melempar ketupat antar suku, Sasak dan Bali. Yang menariknya, acara ini dilakukan di sebuah pura yaitu Pura Lingsar di Lombok Barat. Ritual budaya Perantopat adalah suatu upacara yang mencerminkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas karunia yang telah diberikan dalam bentuk kesuburan tanah, cucuran air hujan, dan hasil pertanian yang melimpah.
Masyarakat setempat meyakini bahwa upacara ini akan memberi berkah dengan turunnya hujan. Sementara masyarakat lain menyebutkan bahwa upacara ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas hujan yang dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa bagi kemakmuran hidup mereka. Yang kelima, ada Masurya Bali. Masurya merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Bali. Tradisi ini diadakan setiap hari raya Kuningan, yaitu 10 hari setelah hari raya Galung. Masurya memiliki arti bersorak-sorak, beramai-ramai, atau berteriak. Tradisi Masurya sebelumnya diawali dengan melakukan persembahyangan di pura keluarga dan di pura kahyangan yang terdapat di desa adat setempat. Setelah melaksanakan persembahyangan, para warga membawa sesajen ke depan pintu rumah mereka, dan selanjutnya akan ada pemimpin doa-doa. Biasanya yang akan memimpin adalah pemangku atau pemimpin upacara atau juga seorang yang dituakan. Para anggota keluarga akan memberi bekal kepada leluhur semampunya, mulai dari uang recehan logam hingga bernilai 100.000. Yang terpenting adalah mereka memberikannya secara ikhlas dan penuh sukacita. Uang-uang tersebut akan dilemparkan di udara dan para warga lainnya akan bersiap untuk menangkapnya. Setiap warga yang melakukan tradisi ini wajib bersorak riang. Zaman dahulu, tradisi Masurya menggunakan uang logam kini dapat digantikan dengan kepingan uang kertas. Selain uang leluhur yang telah dilepas kepergiannya dibekali dengan sesajen pangadegan, yakni sesajen yang berisi telur, bis bolong, beras, dan bekal lainnya. Tradisi Masurya biasa dilakukan Dusun Bungan Gede, Kabupaten Tabanan, Bali. Tradisi ini dimulai pukul 9 hingga 12 WITA, sebab diyakini bahwa arwah leluhur telah kembali ketika pukul 12 WITA. Selanjutnya ada Pasola Sumba Barat. Pasola adalah permainan dua kelompok pasukan berkuda yang saling melempar lembing atau tombak kayu di sebuah padang savana. Pasola diadakan oleh 4 kampung di Kabupaten Sumba, yaitu Kodi, Lamboya, Panokaka, dan Gaura. Pasola diadakan sekali dalam setahun pada permulaan musim tanam, yaitu bulan Februari di Kecamatan Lamboya dan bulan Maret di Kecamatan Wanokaka dan Gaura. Dalam konteks ritual, Pasola merupakan tradisi perang adat di mana dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar seraya melempar lembing atau tombak ke arah lawan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional masyarakat Sumba yang masih menganut agama asli atau yang sering disebut Matapu. Upacara Pasola terkait dengan persiapan pengerjaan lahan serta adanya anggapan tentang percikan darah yang mempunyai kekuatan magis, menyuburkan dan menghidupkan. Oleh karena itu, darah atau sesuatu yang menyerupai darah dipandang mempunyai kekuatan sakti, menyuburkan dan menghidupkan. Selanjutnya, Hari Raya Nyepi umat Hindu. Hari Raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang jatuh setiap tanggal 25 Maret. Penanggalan tahun baru ini berdasarkan hitungan tilem Kesangan yang dianggap sebagai hari raya penyucian dewa-dewa. Nyepi mengandung sebuah dialog spiritual yang dilakukan umat Hindu agar kehidupan selalu seimbang dan harmonis, sehingga ketenangan dan kedamaian hidup dapat terwujud. Tidak seperti perayaan keagamaan lainnya, selama hari raya berlangsung, jalanan akan sepi, tidak ada aktivitas yang dilakukan, bahkan bandara dan toko pun ikut tutup selama perayaan Hari Raya Nyepi. Perayaan Hari Raya Nyepi bertujuan untuk penyucian buana agung, makrokosmos atau alam semesta, dan buana alit, mikrokosmos atau manusia, guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin, terbinanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran, kesucian, keharmonisan, atau keindahan. Sekian dan terima kasih.